Oke guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 23. Di sini saya Hawa Putri Salsabila dengan NIM 2335058. Saya Putri Ramadhani dengan NIM 2335023. Saya Rasti Nurul Andini dengan NIM 2335021. Saya Aisyah dengan NIM 2335015. Nah, jadi di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang negara berpantai. Untuk memenuhi tugas UTS, mata kuliah Hukum Laut Internasional dengan dosen pengampu Bapak Zulkifli SHMH CL. Saksikan video berikut ini. Baiklah, yang pertama pengertian negara berpantai. Negara berpantai, coastal state adalah negara yang memiliki wilayah daratan yang berbatasan dengan laut. Keberadaan garis pantai membuat negara tersebut memiliki akses langsung terhadap wilayah laut sekitarnya, baik untuk keperluan ekonomi, pertahanan, transportasi, hingga eksplorasi sumber daya alam. Negara berpantai berbeda dari negara terkurung daratan yang tidak memiliki akses langsung ke laut. Garis pantai menjadi penentu utama bagi suatu negara untuk mengklaim hak-hak maritim tertentu yang diatur dalam hukum laut internasional, terutama dalam United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS tahun 1982. Nah, oke guys, jadi penjelasan singkatnya yaitu negara berpantai itu gampangnya yaitu negara yang wilayahnya berbatasan langsung sama laut atau samudra. Jadi kalau teman-teman ke pinggir negaranya, teman-teman itu bisa langsung ketemu sama pantai. Negara kayak gini nih biasanya punya banyak pantai buat wisata, pelabuhan buat kapal, dan hasil laut yang sangat melimpah. Contohnya kayak di Indonesia, di Jepang, Australia, atau di Filipina. Itu semua adalah negara berpantai karena mereka punya garis pantai yang panjang banget. Ada juga negara yang kecil tetapi tetap berpantai seperti di Singapura. Nah, beda sama negara yang nggak punya pantai atau disebut dengan negara daratan terkurung. Kayak di Swiss atau di Nepal. Mereka cuma dikelilingi dengan daratan doang, nggak punya akses langsung ke laut. Yang kedua, hak negara berpantai menurut UNCLOS 1982. Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS memberikan sejumlah hak eksklusif kepada negara berpantai atas laut yang berbatasan langsung dengan wilayahnya. Berikut adalah zona-zona maritim yang menjadi dasar pembagian hak-hak tersebut. Jadi penjelasannya itu bahwa hak-hak negara berpantai menurut UNCLOS 1982 ya gampangnya itu kalau negara kamu punya pantai, kamu bukan cuma dapat tanahnya aja, tapi juga dapat laut bonus yang bisa kamu atur, ambil hasilnya dan jagain supaya aman. Baiklah, penjelasan yang ketiga, kewajiban negara berpantai. Selain memiliki hak-hak eksklusif, negara berpantai juga dibebani sejumlah kewajiban penting. Yang pertama, menjaga lingkungan laut. Yang kedua, mengizinkan lintas damai. Yang ketiga, menjaga keamanan laut. Yang keempat, kerjasama internasional. Nah, penjelasan itu, kalau negara berpantai dapat banyak hak dari laut, kayak ngatur, ngambil sumber daya, dan lain-lain, otomatis mereka juga punya kewajiban dong. Nah, menurut UNCLOS 1982, kewajiban negara berpantai itu yang pertama, harus hormati kapal asing. Negara berpantai wajib kasih akses buat kapal asing lewat dengan damai. Nggak boleh asal-asal larang-larang gitu aja, tapi boleh ngatur lewat jalannya supaya aman. Yang kedua, jaga laut tetap aman dan bersih. Negara itu harus jaga supaya lautnya bersih dari polusi. Misalnya jangan buang limbah sembarangan, jangan rusak ekosistem laut. Yang ketiga, ngasih izin kegiatan internasional. Kalau ada negara lain mau kabel bawah laut, pipa gas, atau pelayaran negara berpantai itu harus atur dan kasih izin sesuai dengan aturan internasional. Baiklah, penjelasan yang keempat, contoh negara berpantai. Beberapa negara berpantai yang memiliki peran besar dalam hukum laut dan pengelolaan sumber daya kelautan. Jadi contoh negara berpantai itu gampangnya kayak negara-negara yang punya laut atau pantai di wilayahnya. Jadi kalau teman-teman ke negara itu, teman-teman bisa nemu garis pantai, lihat laut, bahkan main di pantai itu. Singkatnya itu kayak kalau negara itu punya laut, garis pantai bisa dipakai buat pelabuhan, pariwisata, cari ikan dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan negara berpantai. Kelima adalah tantangan dan isu strategis. Negara berpantai menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola wilayah lautnya. Yang pertama itu adalah sengketa batas maritim dengan negara lain atau negara tetangga. Yang kedua adalah penangkapan ikan ilegal. Yang ketiga adalah eksploitasi berlebihan sumber daya laut. Yang keempat adalah perubahan iklim yang mempengaruhi ekosistem pasisif dan laut. Yang kelima adalah pengamanan laut dari aktivitas
aktivitas penyeludupan, pembajakan, dan penjahatan transnasional. Oke, penjelasannya itu guys. Tantangan dan isu strategis negara berpantai itu maksudnya masalah-masalah penting yang sering mereka hadapi karena punya laut dan pantai. Ini beberapa tantangan dan isu utamanya. Yang pertama, perebutan wilayah laut. Kadang negara berpantai bertengkar dengan negara tetangga soal batas laut. Contohnya itu kayak konflik di Laut Cina Selatan. Banyak negara yang ngaku-ngaku daerah yang sama. Yang kedua, pencemaran laut. Sampah plastik, tumpahan minyak, dan limbah industri itu bisa merusak laut mereka sendiri. Negara berpantai ini harus serius banget jagain kebersihan laut. Yang ketiga, tangkapan ikan ilegal. Nah, banyak kapal asing nyolong ikan di laut negara lain tanpa izin. Jadi sebagai negara berpantai itu harus jaga wilayahnya biar lautnya itu nggak rugi. Yang keempat itu pengelolaan sumber daya alam. Laut itu kaya, tapi kita harus pintar ngelola. Kalau kita serakah, overfishing, ngebor minyak sembarangan, laut malah bisa rusak dan negara malah rugi sendiri. Yang kelima yaitu perubahan iklim dan naiknya permukaan laut. Akibat pemanasan global, banyak pantai tenggelam atau rusak parah. Akibatnya, negara berpantai harus siap-siap menghadapi banjir rob, hilangnya pulau kecil, dan rusaknya ekosistem. Dan yang keenam yaitu keamanan laut. Laut luas banget. Oke, yang keenam, keamanan laut. Laut itu luas banget, jadi rawan penyelundupan, bajak laut, atau bahkan aksi terorisme lewat jalur laut. Negara berpantai harus punya angkatan laut yang kuat untuk ngejagainya. Dan yang ketujuh itu persaingan ekonomi laut. Laut itu kaya, jadi negara itu berlomba-lomba untuk manfaatin laut buat perikanan, wisata bahari, atau energi terbarukan kayak tenaga ombak dan angin. Intinya itu kayak punya pantai dan laut itu untung besar, tapi kita juga punya PR atau tugas besar buat ngelola, menjaga, dan ngatur supaya tetap aman, bersih, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya adalah negara berpantai memiliki posisi penting dalam dinamika hukum laut internasional. Hak-hak mereka dilindungi dalam diatur secara rinci oleh UNCLOS 1982. Namun bersama dengan itu juga dibagi tanggung jawab untuk menjaga kelestarian laut dengan kerjasama dengan menyelesaikan konflik. Negara yang tak berpantai adalah negara yang tidak memiliki garis pantai atau tidak berbatasan langsung dengan laut. Berikut adalah beberapa ciri-ciri negara yang tidak berpantai. Ini beberapa negara yang tidak memiliki pantai adalah pertama Asia, kedua Nepal, ketiga Laos, keempat Eropa, kelima Swiss, dan Australia. Jadi yang membedakan antara negara berpantai dan negara tidak berpantai itu ialah yang pertama, negara berpantai itu biasanya terkenal karena pantai, laut, pariwisata, perikanan, dan pelabuhan besar. Yang kedua, negara tanpa pantai biasanya lebih fokus ke pertanian, pegunungan, atau perdagangan darat. Oke guys, itu dia tadi penjelasan negara berpantai. Jadi sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Indah bunga di tengah taman, Cakep. duduk sendu makan ketan. Cakep. Sampai jumpa teman-teman. Semoga bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.